Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Lion Fishing. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport saya sampai saat ini. Dan di video kali ini saya mau berbagi tips cara menambahkan birahi pada cana andrau. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah si indukannya itu. Jika memang indukannya sudah pernah proven lalu gagal, di sini teman-teman bisa mencoba tips dari saya ini. Yang pertama nih, di sini saya ada 2 indukan. Ini sebelumnya udah pernah saya buat di video sebelumnya ya. Ini yang jantan sekitar sini, nanti mau saya coba atau gimana gitu. Pokoknya saya tuker-tuker antara indukan ini dengan yang itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya teman-teman boleh lihat. Di situ saya memberikan saran kepada teman-teman untuk mengganti pasangan mereka. Sebelumnya ini sudah pernah proven, cuman gagal karena si betinanya ikut campur dalam soal mengasuh anak ya. Jadi ikut campur, akhirnya dimakanin dan stres, yang akhirnya nggak jadi. Kemudian ini juga sama. Nah di sini saya mencoba untuk mengganti atau menukar pasangan ini ya. Yang ini jantannya kita pindahin ke sini, kemudian yang ini jantannya kita pindahin ke sini. Jadi kita yang ditukar itu adalah jantannya. Terserah teman-teman boleh betinanya atau jantannya, itu terserah. Itu tips pertama dari saya ya. Nah alhamdulillah baru sore kemarin itu saya pindahkan, kemudian maghrib itu dia sudah mulai birahi, akhirnya bisalah dia ngebola ya. Karena sebelumnya kalau sama pasangan yang lama itu dia pernah proven, cuman sampai saat ini belum ada birahinya. Kemudian saya ganti pasangan, akhirnya langsung ngebola. Cuman memang resikonya ada. Yang pertama namanya kita baru ganti ya, saling menukar, pasti ada lah yang namanya berantem. Nah itu gimana solusinya? Kalau di sini solusinya saya biarkan, karena saya berani ambil resiko ya. Itu terserah teman-teman, mau dibiarkan boleh, tergantung teman-teman berani atau tidaknya untuk mengambil resiko. Kalau saya nggak saya sekat, tapi saya biarkan. Nah nggak lama nanti dia bakalan akur sendiri. Contohnya seperti ini nih. Ini si betinanya, nah ini si jantannya. Kemudian ini juga sama. Ini bahkan lebih parah, dia sering berantem. Cuman saat ini dia sudah mulai akur. Dan si betinanya yang ngumpet, dia udah sering ngebola juga. Nah itu yang keberapa tadi tipsnya ya? Yang pertama ya. Nah yang kedua, oke, dari segi tempatnya, di sini kita pakai tank ukuran 100 kali 35 kali 35 ya. Ini semeter semuanya sama rata. Nah dari pencahayaannya nih yang kita amatin di sini. Di sisi sini sebelah kanan ini agak redup ya, cahayanya agak kurang, sedangkan yang di sini itu agak terang. Begitupun di sini ini terang, yang di sini redup. Begitu ya. Saya di sini pakai lampu semeter, cuma saya taruh posisi di tengah-tengah sini supaya terbagi menjadi 2, ada yang redup, ada yang terang. Di sini bisa kita matiin. Kalau pasangan yang ini dia lebih suka di tempat yang redup. Teman-teman boleh lihat videonya. Dia kawin ngebola di tempat yang redup, sedangkan yang di sini dia selalu bermain di tempat yang terang. Videonya pun ada ya. Dia saat ngebola, saat berantem.
itu ada. Jadi di setiap ikan ini berbeda-beda karakternya. Ada yang memang dia sukanya di tempat yang redup tanpa penuh cahaya. Ada juga yang memang dia lebih suka di tempat yang terang seperti ini. Dia jarang bermain di sana. Sedangkan di sana kan tempatnya agak redup ya, nggak begitu banyak cahaya. Sedangkan yang di sini dia selalu di ujung sana. Tuh. Dia lebih suka tempat yang redup, kalau ini yang terang. Sedangkan yang ini baru kita nyalain lampunya. Soalnya kalau yang ini kalau saya amatin dia lebih suka tempat yang gelap, artinya tanpa ada pencahayaan sedikit pun. Cuman ini berhubungan ada tanaman, makanya baru saya nyalain. Berhubungan juga kita mau buat video ya, jadi biar kelihatan ikannya. Kalau yang ini memang dia lebih suka tempat yang gelap. Yang ini. Kalau yang ini cahaya redup, kalau yang ini cahayanya yang terang nih. Jadi itu yang kedua, itu dari pencahayaan, kemudian dari tank. Nah untuk tank minimalnya kalian bisa pakai di ukuran 60 kali 30 30 ya. 60 kali 30 kali 30. Untuk di bawah 60 saya kurang rekomendasi karena memang dia saat birahi, mode birahi itu si female-nya yang lebih galak. Nah, di sini untuk pasangannya saya sarankan juga jantannya lebih besar dari yang betina. Nah, contohnya seperti ini juga. Ini si betina, ini si jantan, dia lebih besar ya. Tuh. Ini udah mulai mode birahi juga ini. Kalau dia memang lebih suka tempat redup, di sini saya menggunakan lampu seperti ini, lampu yang buat ruang tamu ya. Kemudian bawahnya saya lepas. Nah, ini juga sama. Dia rajin ngebola juga. Cuman kita tinggal tunggu waktu mainnya dia kapan untuk bertelur. Nanti kalau udah kelihatan bertelur baru kita angkat si betinanya. Karena dia juga sama, ini dia makan telur, makanya nggak bagus untuk di breed. Cuman tergantung gimana kitanya cara mengolah si ikan ini. Untuk pakan nggak ada selain cacing yang paling bagus. Kalau pakai ulat Hongkong saya kurang merekomendasi karena satu, sisa dari ulat Hongkong itu bakalan bikin air jadi kotor, khususnya di permukaan sini ya. Itu nggak merekomendasi banget. Cukup pakai cacing. Kalau nggak ada cacing, teman-teman boleh pakai jangkrik. Catatannya yaitu kakinya jangan lupa untuk dibuang sama kepalanya. Cukup dikasih badannya aja ya. Itu udah mulai birahi lagi. Mungkin cuman itu ya poin-poin pentingnya. Yang pertama dari segi pencahayaan, kemudian ukuran tanknya, terus settingan tanknya juga nih, jangan yang terlalu rame gitu. Kayak ini cukup tali rafia, genteng, terus sama ini juga. Settingannya nggak usah yang macem-macem, nggak usah terlalu ribet dan nggak usah yang terlalu sepi gitu. Maksud sepi itu ya simple, cuman tali rafia udah kayak gitu. Sebenarnya nggak usah kayak gitu ya. Jadi yang penting ada tempat persembunyian, itu yang utama. Kayak genteng kayak gini aja, simple, nggak usah yang macam-macam. Ini juga sama, kita cuma pakai tali rafia, cuman memang di belakang kita tambahin genteng supaya dia bisa ngumpet. Sama yang di sini juga nih. Nah, ini kita nggak kasih lampu karena memang kita tahu ikan ini dia nggak suka pakai lampu, makanya nggak kita kasih tanaman. Sama yang ini juga nggak kita kasih lampu ya. Yang penting kita udah tahu karakter ikan, itu gampang untuk ngebreednya dia. Kalau kita udah tahu karakter dia, otomatis kita juga bakalan tahu si ikannya maunya kayak gimana, settingannya seperti apa. Nanti kalau kita udah paham, dia bakalan proven dengan sendirinya tanpa harus kita paksain.
Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh DM di Instagram saya di lion_aquatic. Disitu bakalan saya jawab satu persatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.